Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kak Sigit. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai materi pencemaran lingkungan Bab 3 kelas 7 SMP semester 2 hanya di Like Education. Oke kawan-kawan semua, sekarang kita sudah masuk ke buku IPA-nya ya, buku IPA kelas 7 SMP di bab 3 mengenai pencemaran lingkungan. Marilah kita memulai belajar hari ini dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita masuk ke pencemaran lingkungan. Seperti biasa akan Kak Sigit bacakan terlebih dahulu ya, dan akan Kak Sigit bahas mengenai bab-bab pentingnya. Manusia mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Pesatnya kemajuan teknologi dan industrial berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, ini ada kata yang mau kasih jelasin. Pangan itu artinya makanan ya. Kawan-kawan, jadi bahan pangan itu berarti bahan makanan yang kita makan. Bahan sandang itu yang kita pakai, kayak pakaian, baju, celana, dan lain sebagainya itu sandang. Sebenarnya ada satu lagi yaitu papan. Nah, papan itu artinya untuk membangun rumah. Jadi pangan, sandang, papan. Jadi papan itu untuk bahan baku pembangunan rumah kayak gitu. Nah, itu juga sebenarnya diolah dari hasil alam. Lanjut, kita turun ke bawah. Terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Benar, makhluk hidup pada suatu lingkungan selalu tergantung antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, apabila ada salah satu komponen yang berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Coba perhatikan kedua gambar berikut. Nah, ini kita disuruh ngeliat gambar ya. Nah, di sini ada dua gambar. Ada gambar yang kanan sama gambar yang kiri. Kanan, kiri. Yang kiri daun yang jatuh ke sungai. Yang kanan seorang yang membuang sampah ke sungai. Apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Coba carilah perbedaan mengenai akibat yang ditimbulkan. Beberapa daun jatuh dari pohon ke sungai. Daun-daun tersebut akan terbawa air sungai dan tidak menyebabkan bau dan air tetap jernih. Akan tetapi, pada gambar 3.2, sampah-sampah yang dibuang ke sungai akan menghambat arus sungai dan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap, menyebabkan air menjadi keruh. Hal ini akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang berada di sungai. Nah, ini pesan moralnya, kita nggak boleh buang sampah ke sungai ya, kayak gitu. Oke, ini masih belum ya, ini kita udah tahu lah ya dari SD kayaknya. A. Definisi pencemaran. Berikan contoh lain mengenai terganggunya keseimbangan lingkungan karena aktivitas manusia. Keinginan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup akan memaksanya mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangannya mengakibatkan pencemaran lingkungan di sekitarnya. Oke. Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan atau bahasa Inggrisnya environmental pollution merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, ini ada definisi nih teman-teman. Nih, menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah, boleh dicatat ini, masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia, populasi. Ingat, kita udah belajar populasi ya. Kumpulan dari individu dan bukan dari kegiatan perorangan atau individu. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam. Contohnya, gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik seperti meletusnya Gunung Merapi.
Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Nah, ini harus dicatat nih. Sering keluar di ujian. Polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Kak, radiasi itu apa? Nih kasih kejelasin sedikit ya. Radiasi itu adalah gelombang. Jadi kalau kita nih di rumah, di sekolah dan lain sebagainya, sebenarnya kita tuh selalu berhadapan dengan gelombang. Jadi gelombang itu adalah sesuatu yang dipancarkan dari macam-macam ya, dari bahan barang elektronik bisa seperti handphone kalian, terus laptop kalian, TV kalian itu memancarkan gelombang yang dapat menyebabkan radiasi. Makanya kita kalau nonton TV kelamaan atau kedeketan, main HP kelamaan, kedeketan, lama-lama mata kita menjadi minus. Nah, itu efek dari radiasi. Selain itu radiasi juga bisa dikarenakan sinar matahari kayak gitu. Itu biasanya radiasi paling tinggi juga karena gelombangnya itu paling tinggi siang hari. Jadi siang-siang terik. Nah, itu bisa menyebabkan kesehatan kita terganggu kayak gitu. Terutama pada kulit ya kalau sinar matahari. Kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Nah, ini ada syarat-syaratnya. Pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau diambang batas. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak boleh. Makanya kadarnya harus normal. Berada pada waktu yang tidak tepat. Nah, benar. Berada pada tempat yang tidak semestinya. Nah, itu baru 3 syarat ini menunjukkan suatu zat itu disebut polutan. Kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, berarti zat tersebut tidak polutan, kayak gitu. Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam. Nah, tetapi manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri, seperti limbah rumah tangga, industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, asap hasil pembakaran hutan, dan minyak bumi, serta limbah nuklir. Untuk memahami tentang pencemaran, lakukan kegiatan berikut. Nah, dari paragraf ini diberitahu bahwa kan tadi ada yang faktor alam tuh, pencemaran dari faktor alam. Contohnya itu kayak gunung meletus, abu vulkaniknya. Nah, itu nggak bisa dicegah sama manusia. Karena meletusnya gunung berapi itu udah takdir. Jadi kalau ada gunung api meletus, itu udah takdir dari Allah. Terus ada abu vulkanik, ya kita nggak bisa mencegahnya. Kita cuma bisa berusaha menanggulangi efeknya atau dampaknya, seperti orang-orang yang ada di dekat lereng gunung langsung diungsiin ya, disuruh turun dari gunung, terus barang-barang berharga langsung diambil dan lain sebagainya kayak gitu. Nunggu gunung berapinya mereda baru bisa diberesin kayak begitu ya. Nah, itu dari faktor alam. Kita nggak bisa mencegah, tapi kita bisa berusaha menanggulangi efeknya. Lanjut. Nah, ini kita lewatin. Nah, ini ada pencemaran air. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau maupun rasanya. Sesuai dengan hasil kegiatanmu, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Nah, ini minum, mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Ada singkatannya, mandi, cuci, kakus. Jadi kalau kalian ketemu singkatan ini jangan bingung ya. Mandi, cuci, kakus. M, mandi. C, cuci. K, kakus. Kakus itu apa Kak? Kakus itu kayak buang air kecil, buang air besar di kamar mandi. Itu disebut kegiatan kakus. Nah, mandi, cuci, kakus singkatannya MCK. Jadi kalau kalian di sekolah dapat soal atau diajarin guru, terus gurunya nyebut MCK, kalian jangan bingung, itu mandi, cuci, kakus. Nah, terus ini air dikatakan tercemar kalau berubah apanya? Warnanya, baunya, rasanya. Nah, kalian bisa cek tuh di rumah-rumah kalian. Di keran airnya, di air torennya, air selangnya, air kerannya, dan lain sebagainya, air tanahnya. Nah, itu warnanya berubah nggak? Masih jernih nggak? Atau berbau nggak? Atau rasanya itu ada rasanya nggak? Nah, kalau warnanya berubah, terus berbau dan berasa, berarti air kalian tercemar dan nggak boleh dipakai. Misal air keran, dipakai buat minum. Tapi sebelum dimasak, airnya
udah bau, udah berasa. Nah, itu saran Kak Sigit jangan digunakan ya. Kita harus menggunakan air isi ulang. Air dari galon kayak gitu. Nah, air galon pun juga sama. Kalian juga harus ngecek. Ini air galon kok berasa, kok ada baunya. Nah, itu hati-hati. Jangan-jangan air galonnya itu ada yang palsu kayak gitu. Nah, makanya kita harus mengecek. Karena air ini adalah kebutuhan utama manusia ya. Manusia bisa menahan lapar, tapi manusia sulit untuk menahan tidak minum ya. Lanjut, pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air merupakan kondisi air menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Kualitas air menentukan kehidupan di perairan laut ataupun sungai. Apabila perairan tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik, diantaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Komponen-komponen logam berat ini berasal dari kegiatan industri. Kegiatan industri yang melibatkan penggunaan logam berat antara lain industri tekstil, pelapisan logam, cat atau tinta, warna, percetakan, bahan agrokimia, dan lain-lain. Beberapa logam berat ternyata telah mencemari air di negara kita, melebihi batas yang berbahaya bagi kehidupan. Ini data dari Pak Wisnu 1995. Nah, Kak Sigit mau jelasin dikit di sini. Pertama adalah ini. Apabila perairan tercemar, ini maksudnya perairan di sini adalah sumber-sumber air ya, seperti laut, terus sungai, terus mata air yang ada di gunung, air terjun, sumur, dan lain sebagainya. Nah, itu perairan ya. Air dapat tercemar oleh komponen anorganik. Ingat, tulis anorganik sama dengan, atau anorganik adalah ya zat-zat yang tidak hidup atau komponen-komponen yang tidak hidup. Nah, itu anorganik. Kalau organik itu hidup, kalau anorganik itu tidak hidup. Nah, contohnya komponen anorganik apaan? Logam berat. Dari mana? Industri tekstil. Tekstil ini adalah industri sandang. Jadi kan pangan, sandang, papan. Nah, sandang jadi pembuatan baju, pembuatan celana jeans, celana lain-lain ya, katun dan lain sebagainya. Itu tekstil ya. Pokoknya yang kayak kain-kain terus butuh pewarna dan lain sebagainya, itu tekstil. Pelapisan logam, cat atau tinta. Oke, ini ngerti. Nah, bahan agrokimia ini maksudnya apa? Kimia yang berhubungan pertanian kayak gitu, pupuk kimia dan lain sebagainya. Nah, agrokimia ya. Dia berhubungan sama pertanian. Nah, terus lanjut 1. Faktor penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Masuk pertama, limbah industri. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya agar tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Kegiatan industri selalu menghasilkan produk utama, bahan jadi, juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai, yaitu limbah. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih dan berwarna, serta mengandung asam belerang berbau menyengat seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain-lain. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. Nah, ini tadi udah dibahas ya, limbah-limbahnya tadi yang sebelumnya. Ini ada limbah farmasi. Limbah farmasi ini limbah kedokteran ya. Jadi hal-hal yang berhubungan sama kedokteran tuh ada limbahnya. Kita jangan salah, jangan mikir rumah sakit itu tempat berobat, nggak akan ngeluarin sampah. Padahal di rumah sakit juga banyak sampahnya, mengeluarkan sampah-sampah kayak suntikan, terus zat-zat berbahaya dan lain sebagainya, itu kan dibuang nantinya kayak gitu. Makanya harus ada pengolahannya. Lanjut, limbah industri yang berupa logam berat, tadi logam berat ya, sering dialirkan ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah, nah ini ada nih, raksa, timbal, dan kadmium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengkonsumsinya. Nah, misalnya pencemaran raksa yang terjadi di Minamata, Jepang. Para nelayan di sekitar Teluk Minamata memakan ikan yang tercemar raksa. Akibatnya mereka mengalami kerusakan saraf yang disebut penyakit Minamata.
Lebih dari 80 orang yang meninggal akibat penyakit ini. Nah, ini bahayanya logam berat tuh kayak gini. Jadi logam berat itu kayak raksa, timbal, dan kadmium itu nggak cuma mengotori mengotori sungai doang, mengotori laut doang, mengotori mata air doang, tapi logam berat ini bisa masuk ke organisme lain, yaitu ikan. Jadi kalau kamu nih, para penggemar yang makan ikan nih, yang suka makan ikan, kalau Kak Sigi jujur aja jarang makan ikan ya. Jadi kalau kita makan ikan itu kita mesti hati-hati. Wah, ini ikan nangkepnya dari mana? Atau dari kali yang tercemar, atau dari sungai yang tercemar. Nah, itu bahaya. Kenapa? Karena ikannya itu mengandung logam berat. Seperti itu. Nah, makanya ini ada penyakit kan, mengalami kerusakan saraf. Nah, ini bahaya. Kayak gitu. Makanya kita harus memilah masakan kita atau makanan kita tuh dari sumber yang baik atau enggak sih, kayak gitu, supaya kita bisa menjaga tubuh kita agar tidak terserang penyakit kayak gitu ya. Jangan lupa juga berdoa sebelum makan. Terus limbah rumah tangga. Coba perhatikan kegiatan yang terjadi di dalam rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, penginapan, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan di tempat tersebut akan menghasilkan sampah atau limbah yang dinamakan limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan, seperti limbah rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan atau hotel, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan serta besi-besi tua bekas mesin-mesin atau kendaraan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan-bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Oke, turun dulu. Nah, limbah organik ada limbah seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas, cat, dan minyak wangi. Nah, ini tadi kan Kak Sigit udah bahas nih. Jadi ada organik, ada anorganik. Kalau organik itu dia dari bersumber makhluk hidup. Contohnya tadi kulit buah sayuran. Sayuran kan makhluk hidup. Sisa makanan, sebelumnya dia juga makhluk hidup. Kertas emang makhluk hidup, Kak. Kertas itu makhluk hidup. Jadi dia awalnya itu dari kayu. Jadi dia diambil dari kayu. Nah, terus ada kayu, daun, dan lain sebagainya. Tapi limbah organik itu utamanya adalah limbah yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Ingat, mikroorganisme adalah organisme yang berukuran kecil dan tidak bisa dilihat oleh mata dan hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Limbah yang berasal dari bahan anorganik tidak hidup antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas cat, dan minyak wangi. Di perairan, sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga menurun. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Nah, kayak gitu ya. Penguraian oleh organisme, akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga menurun. Nah, ini ya, jadi teman-teman jangan berpikir bahwa oksigen itu cuma ada di udara ya. Jangan kayak gitu. Oksigen itu juga ada di dalam air. Ya. Jadi oksigen O2 yang kita pakai untuk bernafas ini ya, itu juga ada di dalam air dan di dalam perairan. Dan ini bisa rusak kandungan oksigennya jika terjadi penumpukan sampah atau limbah kayak gitu. Ya. Terus, limbah pertanian. Nah, air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Namun dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan, sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida. Nah, ini limbah pertanian itu biasanya disebabkan oleh pupuk-pupuk, terus habis itu pestisida yang dari pertanian itu kadarnya itu banyak, terus habis itu pertaniannya udah selesai, udah panen, habis itu turun hujan deras dan lain sebagainya, dia akan mengalir. Pupuk-pupuknya jadi mengalir dari tempat pertanian itu ke sungai-sungai, ke kali-kali dan sumber mata air. Nah, itu yang menyebabkan pencemaran.
Nah, ini kita baca dulu ya. Limbah bahan berbahaya dan beracun antara lain timbul akibat adanya kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian biasanya menggunakan obat-obatan pembasmi hama penyakit seperti pestisida, misalnya insektisida. Selain itu, kegiatan pertanian menggunakan pupuk, misalnya urea. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, atau danau. Nah, ini suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, atau danau. Nah, ini kan harusnya kan nggak logis ya. Pupuk kan dipakai di pertanian, di sawah. Tapi kok bisa munculnya di perairan kolam, waduk, atau danau? Nah, ini dikarenakan terbawa air hujan atau terbawa irigasi sawah. Kayak gitu. Jadi dia nanti menumpuk di sungai, waduk, atau danau. Pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan. Nah, akibatnya terjadi ini nih. Ini sering keluar di ujian, jadi kalian mesti nyatet ini. Blooming alga atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun sehingga merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Nah, ini jadi kalau kalian dengar atau ketemu di soal ada kata-kata blooming alga, jadi alga itu adalah nama makhluk hidup ya. Nama makhluk hidup, nama lainnya alga adalah ganggang, sama aja ya. Jadi ini makhluk hidupnya sama nih, alga atau ganggang, blooming ganggang atau blooming alga. Makhluk hidup yang tumbuh subur di sungai, di atas permukaan air, di sungai, di waduk, di danau, di kolam, karena penumpukan pupuk kayak gitu. Nah, kalau dia terjadi banyaknya alga, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini hijau-hijau ini nih alga semua ini. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sinar matahari nggak masuk ke dalam, nggak masuk ke bawah. Ini kan dia hanya mengambang doang nih di atas alga sama ganggangnya. Jadi dia sinar matahari terhalang masuk ke dalam. Padahal di dalam air ini itu juga ada tumbuhan dan ada ikan yang butuh sinar matahari juga dan juga gas oksigen dan lain sebagainya. Nah, itu yang di bawah nanti itu bakal banyak yang mati. Tumbuhan gak bisa hidup, ikan-ikan banyak yang mati dan lain sebagainya. Makanya kalau ada suatu lingkungan yang banyak alganya, banyak ganggangnya, atau banyak eceng gondoknya, maka mesti dibersihin kalinya atau sungainya. Kayak gitu. Lanjut. Dampak pencemaran air. Nah, air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan. Penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Nah, ini yang tadi kasih jelasin ya. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air. Nah, ini yang tadi Kak Sigit bilang, kalau kamu dengar kata oksigen, oksigen itu nggak cuma ada di udara, nggak cuma dalam bentuk gas, tapi dia juga bisa dalam bentuk cair. Makanya disebut oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Nah, kayak gitu ya. Lanjut B, gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk. Nah, ini bahaya untuk nyamuk DBD nih. Dan lalat yang dapat membawa vektor penyakit tertentu. Berikut dijabarkan beberapa penyakit disebabkan oleh pencemaran air. Nih, kita lihat. Penyebab virus, rotavirus. Ini penyakit-penyakitnya nih. Rotavirus menyebabkan diare pada anak. Virus hepatitis A. Virus poliomielitis. Terus ada Vibrio kolera, E. coli, diare atau disentri. Diare ini buang air besar terus menerus. Salmonella typhosa, ini typhosa harusnya. Tifus abdominale, tipes ya, kalau kita ngomongnya tipes. Salmonella paratifus, Shigella dysenteria, disentri, protozoa, entamoeba histolitika, disentri amoeba, Balantidia coli, Balantidiasis, Giardia lamlia, Giardiasis, dan lain sebagainya nih banyak nih ya. Bisa kalian baca sendiri.
Oke, nah ini macam-macam dari mikroorganisme yang ada di air tercemar ya. Makanya itu kita mesti wanti-wanti atau hati-hati bagi air minum yang kita minum atau air yang dipakai untuk MCK. Nah, itu mesti dilihat kebersihannya. Pemakatan hayati. Coba kamu pikirkan apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun. Bahan beracun itu dapat meresap ke dalam tubuh alga yang tadi ya. Alga nama lainnya apa? Ganggang. Atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya hewan-hewan kecil zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian zooplankton akan dimakan ikan-ikan kecil. Dan ikan besar akan memakan ikan kecil. Apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia dan dimakan, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Zooplankton yang makan alga tidak hanya satu, tetapi banyak sel alga. Dengan demikian zooplankton tersebut sudah mengandung bahan beracun yang banyak. Demikian juga halnya dengan ikan kecil yang memakan zooplankton. Dan ikan besar akan memakan ikan kecil, tidak hanya satu. Makin banyak memakan ikan-ikan kecil, maka makin banyak bahan pencemar yang masuk ke tubuh ikan besar. Bagaimana dengan tubuh manusia jika sering makan ikan yang beracun tersebut? Nah, itu ya. Jadi kita kalau setiap makan makanan sesuatu kayak dari hewan ya atau dari tumbuhan, hewan nih, terutama ini kita lagi ngomongin hewan ya. Ikan, ayam, terus sapi, kambing. Nah, kita juga mesti tahu bahwa mereka itu dipelihara di tempat yang bersih kayak gitu. Misal kalian nanya ke Kak Sigit, "Kak, gimana caranya kita tahu ikan yang kita makan itu dari tempat yang bersih?" Nah, pertama kita lihat dulu yang apa kita beli ikannya itu di mana. Misal kita beli ikan di pasar nih. Kita lihat ikan di pasar, oh dia apa tuh ikannya bagus, bersih-bersih. Kita tanya ke tukang ininya, ke tukang ikannya. Ini biasanya ngambilnya di mana ya, nangkapnya di mana kayak gitu. Nah, itu bisa tuh. Jadi kita tahu tuh, oh dia dari kali mana dan lain sebagainya gitu. Kak Sigit sering kalau lagi beli sesuatu terutama yang berhubungan sama perairan gitu, itu Kak Sigit nanya dulu. Misal Kak Sigit lagi beli kerang, pernah Kak Sigit lagi beli kerang. Terus Kak Sigit tanya, "Ini kerang belinya di mana?" kayak gitu. Nah, Kak Sigit kan tahu tempatnya. Oh, tempatnya ternyata bersih, nggak kotor. Ya, kita bisa nge-search tuh di HP gitu, di internet. Oh, tempatnya bersih. Berarti dia tidak banyak limbahnya. Nah, yang Kak Sigit pengen saranin adalah kalau kalian yang suka makan makanan kayak sushi gitu, ikan yang apa langsung dimakan gitu walaupun dia mentah gitu. Nah, itu kalian mesti jangan beli sushi yang murah ya, jangan beli sushi yang murah-murah gitu. Saran Kak Sigit gitu, karena berbahaya, bener-bener berbahaya gitu. Minimal tuh ada kayak sertifikatnya dan lain sebagainya di tempat makannya itu kayak gitu. Nah, supaya apa? Menghindari kayak gini. Ya, menghindari dari pemangkatan hayati. Entah itu dari apa tadi? Logam berat ya, logam berat atau mikroorganisme yang lain. Nah, itu bahaya banget ya. Jadi kita mesti ngecek dengan teliti makanan yang kita makan. D. Mengganggu pemandangan. Kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem tetapi mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, perubahan warna air mengganggu pandangan mata kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. Mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob. Anaerob itu apa? Anaerob itu artinya adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen kayak gitu ya dalam hidupnya si bakteri ini. Menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Agar terhindar dari hal-hal di atas, sebaiknya sebelum dibuang, air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Oke, lanjut. Cara penanggulangan pencemaran air. Pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik biodegradable, yakni bahan organik yang dapat terurai oleh aktivitas makhluk hidup, meminimalkan bakteri patogen, serta memperhatikan estetika dan lingkungan. Pengolahan air limbah dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, ini cara-caranya ya. A. Pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai.
Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif, pengolahan air limbah tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi, pemusnahan mikroorganisme patogen. Nah, ini ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan karena mudah memilikinya dan murah harganya. Terus ada IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus ya. 3 tahapan, ada primary treatment, pengolahan pertama, secondary sama tertiary, pengolahan kedua dan lanjutan. Primary treatment itu bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair menggunakan filter, jadi disaring ya, atau bak sedimentasi, jadi mengendap di bawah. Secondary treatment merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk mengkoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Tertiary treatment merupakan lanjutan dari pengolahan kedua untuk menghilangkan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Nah, ini jadi ditambahin zat ini, yaitu zat klor untuk mikroorganismenya biar mati, kayak gitu. Ya, lanjut. Pengelolaan ekskreta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Ekskreta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, ekskreta dapat menimbulkan berbagai penyakit. Pengolahan ekskreta dapat dilakukan dengan penampungan dan mengolahnya pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengolahan atau dilakukan secara kolektif. Septic tank itu ada di tiap rumah kamu ya. Jadi kalian kalau yang ada septic tanknya, itu septic tanknya itu ada tempat pengumpulan tinja ya. Jadi kalau kamu dari habis kamar mandi, nah itu dikumpulin sebenarnya di septic tank kayak gitu. Jadi nggak langsung ke tanah. Untuk mencegah meresapnya air limbah ekskreta ke sumur atau resapan air, jamban yang dibuat harus sehat. Syaratnya tidak mengotori permukaan tanah, permukaan air dan air tanah di sekitarnya. Tidak menimbulkan bau, sederhana, jauh dari jangkauan serangga, lalat nyamuk atau kecoa. Murah dan diterima oleh pemakainya. Pengelolaan ekstrakta dalam septic tank dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas. Nah, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Nah, ini biogas ini bisa dipakai untuk kompor. Jadi kalau di beberapa negara maju, Indonesia masih belum pakai ya. Jadi dari septic tanknya itu nanti bisa dikumpulin gasnya, itu gas yang keluar dari septic tank itu dikumpulin untuk menyalakan api kompor. Jadi kompornya itu dari biogas ya, secara gratis. Jadi nggak perlu pakai tabung gas. Selain itu, pengolahan ekstrakta dengan tepat akan menjauhkan kita dari penyakit bawaan air. Dalam meminimalisasi sampah hasil limbah rumah tangga, khususnya dapat dilakukan upaya pengurangan sampah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Kristina 2009 bahwa cara menangani limbah cair dan padat diharapkan tidak menyebabkan polusi dengan prinsip ekologi yang dikenal istilah 4R. Nah, ini 4R sering keluar nih di ujian. Recycle, pendaur ulangan, jadi mendaur ulang, contohnya nih ya. Kompos dipadukan dengan pemeliharaan cacing tanah. Jadi cacing tanah nanti menyuburkan tanah dan kompos jadi untuk menjadi pupuk. Terus yang kedua, reuse, penggunaan ulang. Jadi sampah yang tidak dapat terurai dapat dimanfaatkan ulang. Kayak botol bekas sirup, kan dari kaca tuh. Nah, itu bisa untuk menyimpan air minum. Asal dicuci lagi, dicuci bersih. Terus reduce. Reduce adalah melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya, jika berbelanja ke pasar, sebaiknya membawa tas, jangan pakai kantong plastik dari toko atau supermarket kayak gitu ya. Terus terakhir apa tuh? Repair. Nah, nih repair artinya melakukan pemeliharaan. Contohnya membuang sampah tidak sembarangan, terutama tidak membuang sampah di perairan. Nah, sekarang kita masuk ke pencemaran udara. Udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik. Udara mengandung senyawa dalam bentuk gas, diantaranya mengandung gas yang amat penting yaitu oksigen. Ingat, senyawanya adalah O2. Dalam atmosfer, bumi terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernapasan. Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh, namun kita pun sering melakukannya seperti pembakaran sampah atau lainnya. Ingat, api tidak akan muncul jika tidak ada oksigen. Ingat ya, api tidak akan muncul jika tidak ada oksigen. Makanya oksigen juga penting banget.
Hasil samping dari pembakaran adalah senyawa karbon, CO2, dan CO yang akan dibuang ke udara. Meningkatnya populasi makhluk hidup, maka proses pembakaran pun semakin meningkat. Dengan demikian, konsentrasi senyawa karbon, C ini, karbon dioksida, di udara akan meningkat. Karbon dioksida amat penting bagi proses pembuatan makanan, fotosintesis bagi tumbuhan. Ingat, kita nafas membutuhkan oksigen. Tumbuhan fotosintesis membutuhkan apa nih? CO2, karbon dioksida. Jadi beda ya. Dengan demikian peningkatan senyawa karbon di udara dapat teratasi. Namun, dengan meningkatnya populasi manusia menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal meningkat. Hal ini membuat pembukaan ladang atau hutan, pemenuhan permintaan tempat tinggal ini. Belum lagi kasus illegal logging. Illegal logging ini adalah penebangan liar yang membuat populasi tumbuhan berkurang. Jadi kalau kalian ngelihat ada pembukaan perumahan baru, nah itu sebenarnya ada penebangan sebelumnya di situ. Ya, itu yang berbahaya. Jadi penebangan liar itu mesti dicegah. Kalau penebangannya dia punya surat-surat, punya sertifikat dan lain sebagainya, oke. Dia dari perusahaan yang sah, itu bukan penebangan liar. Nah, sedangkan kalau yang nggak ada surat-surat, nggak ada sertifikat dan lain sebagainya, tapi dia asal nebang-nebang aja, nah itu disebut penebangan liar. Padahal hasil dari pembentukan makanan melalui fotosintesis menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dengan demikian, mulai terjadi kasus tentang pencemaran udara. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan atau merusak barang-barang perkakas atau properti. Nah, di sini ada macam-macam pencemaran udara nih. Ada yang primer, langsung dari sumber pencemaran, contohnya pembakaran oleh manusia. Ada yang sekunder, dari mana nih? Terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer, jadi ada hubungannya sama ini. Gabungan dari pencemaran udara primer yang terjadi di atmosfer. Atmosfer itu apa? Lapisan langit. Nah, jadi langit itu berlapis-lapis disebut atmosfer. Misalnya pembentukan ozon yang terdapat dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Nah, ini pembentukan ozon ya, menyebabkan efek rumah kaca kayak gitu ya. Faktor penyebab pencemaran udara. 1. Aktivitas alam menimbulkan penyebab udara di atmosfer. Contohnya, kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana. Jadi kotoran hewan ternak itu mengandung gas terus keluar ya. Dari kotoran itu keluar ke udara, menyebabkan meningkatnya suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Proses yang serupa terjadi pada siklus nitrogen di atmosfer. Tapi hewan ternak nggak begitu banyak ya. Nggak begitu banyak berpengaruh di pemanasan global. Kalian jangan menyalahkan hewan ternak ya. Ini agak kurang tepat karena nggak begitu berpengaruh di pemanasan global menurut Kak Sigit. Terus, selain itu bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Kebakaran hutan yang terjadi akibat menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Nah, ini nih yang paling banyak nih. Aktivitas manusia. Nah, ini yang sulit. Tak terkendali, kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan. Mengapa? Nah, ini contoh-contoh dari pencemarannya. Pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, senyawa kimia buangan seperti CFC, klorofluorokarbon ya, klorofluorokarbon. Inilah zat yang menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Nah, ini yang paling banyak ya. Sama yang lain-lain kayak asap kendaraan ini banyak banget ini juga. Dampak pencemaran udara. Nah, 1. Kesehatan. Nah, ini sering keluar di ujian nih. Terbukti bahwa kualitas udara menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit. Nah, ini ISPA, infeksi saluran pernafasan. Nah, saluran pernafasan merupakan gerbang masuk udara ke dalam tubuh. Udara yang kotor membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Tentu saja pengendapan-pengendapan logam yang terlarut pada udara dapat mengendap di paru-paru dan dapat menimbulkan iritasi. Akibat yang lebih serius dari polusi udara adalah emfisema, gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Kadar karbon monoksida
Karbon monoksida itu senyawa CO. CO itu karbon monoksida, CO. Yang terlalu banyak di udara, lebih banyak dari oksigen, dapat menghambat pengikatan oksigen di dalam tubuh. Oleh karena itu, tubuh akan kekurangan oksigen, sehingga sesak napas, terjadi pusing, berlanjut pada kematian. Nah, ini jika kawan-kawan sering kayak sesak napas atau kayak pusing, lemas dan lain sebagainya, bisa jadi itu karena penumpukan CO, karbon monoksida. Kenapa? Karena karbon monoksida ini banyak di perkotaan, yaitu di tempat-tempat yang banyak kendaraan bermobil dan bermotor kayak gitu, motor-motor, mobil-mobil banyak, asap-asapnya itu banyak mengandung karbon monoksida. Kalau CO masuk ke dalam tubuh kita, CO itu akan lebih cepat mengikat ke darah. Padahal darah itu harusnya mengikat oksigen. Nah, itu bahaya. Kalau darah udah keikat CO, darah udah nggak mau ngikat oksigen. Makanya itu menyebabkan kekurangan oksigen. Kalau kekurangan oksigen, udah pasti sesak napas, udah pasti pusing, udah pasti lemes, dan lain sebagainya. Dan itu mesti ditolong, ya. Langsung ditolong. Nah, kalau misalkan berlanjut-lanjut lama seperti ini, nah itu bisa menyebabkan kematian. Lanjut, bagi tumbuhan. Nah, kalau bagi tumbuhan itu memicu terjadinya hujan asam. Hujan asam itu adalah hujan yang mengandung sulfur yang bersifat asam. Senyawanya itu adalah es. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. Oleh karena itu, kita sering menemui begitu banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat hujan asam atau abu vulkanik. Tapi hujan asam ini nggak cuma disebabkan abu vulkanik ya. Ini Kak Sigit kurang setuju. Karena gunung meletus ya itu udah takdir dari Allah gitu. Kalau menurut Kak Sigit, hujan asam itu paling sering disebabkan karena asap-asap industri dan tadi kendaraan bermotor yang dia juga di dalamnya mengandung sulfur. Menumpuk di awan, terus terjadi hujan, lalu hujannya itu bisa kita sebut sebagai hujan asam. Kayak gitu ya. Terus, efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida CO2 dan karbon monoksida CO yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi. CO dan CO2 akan membentuk semacam lapisan. Nah, jadi kalian bisa bayangin ya, bumi kita itu ditutup sama rumah kaca. Bayangin ya. Bumi kita ditutup sama rumah kaca yang menyebabkan panas bumi itu ditahan. Jadi menahan panas bumi keluar. Panas bumi itu yang dari matahari, kan dia dari matahari masuk ke bumi. Nah, dia harus dibalikin lagi. Jadi tanah, tumbuhan, bangunan rumah, itu membalik lagi panas bumi. Jadi harusnya keluar. Nah, tapi karena ada si lapisan kaca ini, efek rumah kaca, panas yang ditimbulkannya akan terkungkung. Terkungkung itu maksudnya terkumpul di dalam. Seperti pada rumah kaca. Nah, makanya bumi kita makin panas kan sekarang. Kayak gitu. Nah, rusakan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin. Contohnya freezer, AC. Nah, ini kalian ya, ini yang menggunakan kulkas, yang menggunakan AC, dan aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Nah, selain tadi efek rumah kaca, ada juga yang berhubungan sama lapisan ozon. Berlubang pada lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan matahari. Sinar UV yang dihasilkan oleh matahari dapat memicu kanker. Nah, dengan adanya ozon, masuk ke sinar UV ini akan diredam sehingga dampak yang ditimbulkan lebih sedikit. Nah, sayangnya pemanasan global tadi, karena tadi ada efek rumah kaca, terus terjadi pemanasan global, itu menyebabkan panasnya itu merusak lapisan ozon. Sehingga karena lapisan ozonnya rusak, sinar matahari, sinar UV-nya ini itu bisa masuk tanpa tersaring gitu. Sehingga dapat gelombangnya itu besar dan bisa menyebabkan memicu kanker kayak gitu ya. Itu yang berbahaya. Lanjut, pencemaran tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan, atau masuk ke dalam tanah. Pencemarannya masuk ke dalam zat tanah, kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung pada kehidupan makhluk hidup ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Lanjut, faktor penyebabnya. 1. Limbah domestik.
Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, kelembagaan, serta tempat-tempat wisata. Limbah domestik tersebut berupa limbah padat dan cair. Adapun perbedaan limbah padat dan cair yaitu sebagai berikut. Nah, ini bisa kalian baca ya. Oke, bisa kita lewatin. Nah, kedua limbah tersebut pada cair mempunyai dampak buruk bagi tanah sehingga akibatnya dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup tanpa kecuali kehidupan manusia itu sendiri. Apalagi untuk limbah padat yang merupakan bahan pencemar yang akan tetap utuh sehingga 300 tahun yang akan datang seperti bungkus plastik. Nah, itu susah ya terurai. Sampah anorganik tidak terbiodegradasi. Terbiodegradasi ini artinya terurai ya. Hal ini yang menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak ditembus air sehingga peresapan air dan mineral dapat menyuburkan tanah hilang. Dan jumlah mikroorganisme di dalam tanah pun akan berkurang. Akibatnya tanaman sulit tumbuh bahkan akan mati karena tidak memperoleh makanan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, itu ya bahayanya sampah kalau di tanah. Terus, limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Terdapat dua macam yaitu limbah padat dan limbah cair. Nah, contohnya ini Hg, Zn, Pb, Cd merupakan zat yang sangat beracun terhadap mikroorganisme. Jika meresap ke dalam tanah, akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Nah, ini mineral-mineral ya yang beracun lalu merusak mikroorganisme di dalam tanah. Nah, kemudian ada juga dari limbah pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Agraris ini maksudnya banyak pertaniannya. Tanahnya banyak, luas, dan bisa dipakai untuk pertanian. Akan tetapi karena ketidaktahuan, tidak sedikit petani yang menggunakan pupuk sintetik, pestisida ya. Limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman tanah tercemar. Apa ini? Misalnya pupuk urea dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Nah, ini ya. Jadi nggak boleh pakai pupuk sintetik secara terus-menerus. Akibatnya kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Nah, ini makanya kita tuh kalau pertanian itu tidak boleh monokultur. Monokultur itu artinya satu tanaman saja. Jadi mesti diganti-ganti tanamannya. Penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Contohnya ya, kalau kasih contoh tuh misalkan bakteri-bakteri yang berguna, terus habis itu cacing-cacing, nah itu bisa mati. Padahal kesuburan tanah tergantung pada jumlah organisme di dalamnya, kayak gitu ya. Nah, terus dampak pencemaran tanah. Semua pencemaran pasti akan merugikan makhluk hidup terutama manusia. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, kerentanan populasi yang terkena. Contohnya saja kromium, berbagai macam pestisida, herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Maksudnya beracun ya. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak. Nah, kerusakan otak itu kerusakan saraf serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Raksa dan siklodienia dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Ginjal itu apakah? Ginjal itu organ untuk menyaring darah, membuat urin. Nah, jadi air kencing kamu itu disaring di ginjal. Awalnya itu darah, kemudian disaring di ginjal, kemudian menjadi urin atau air kencing. Beberapa bahkan tidak dapat diobati. PCB dan siklodiena akan mengakibatkan kerusakan pada hati. Nah, hati ya. Ditandai seperti keracunan. Hati itu fungsinya buat apa, Kak? Hati itu fungsinya untuk mengolah darah-darah yang rusak kayak gitu dan menetralisir racun. Jadi kalau kamu keracunan nih, misal naudzubillah min dzalik ya. Misal kita salah makan kayak gitu. Nah, itu hati akan memproses supaya badan kita tetap sehat kayak gitu ya. Karena dia menetralisir racun. Organofosfat dan karmabat dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot. Nah, berbagai pelarut yang mengandung klorin merangsang perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ada berapa? Ada 2, otak dan sumsum tulang belakang. Tuh yang tulang yang ada di punggung kamu tuh yang di tengah memanjang dari leher sampai ke tulang ekor. Nah, itu sistem saraf pusat juga.
Ada beberapa macam dampak kesehatan, tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, ruam kulit. Ruam kulit itu artinya bercak-bercak di kulit ya. Jadi kulit kita tuh ada bercak-bercak gitu, itu ruam. Jadi kayak berubah warna atau memerah atau bisa juga sampai gatal-gatal atau panas kayak gitu. Untuk paparan kimia yang telah disebutkan di atas, pada dosis yang besar pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Itu bahaya ya. Wow, panjang banget ya. Ini Kak Sigit akan ngelihat yang penyakit-penyakitnya ya. Nah, ini efek penetrasi pada saat ini seperti konsentrasi DDT pada burung. Nah, burung menyebabkan rapuhnya cangkang telur. Nah, meningkatnya tingkat kematian anakan dan kemungkinan hilangnya spesies tersebut. Nah, ini kalau tanahnya itu beracun kemudian masuk ke dalam tumbuhan, tumbuhannya dimakan burung, maka burungnya akan ini keracunan tuh, rapuhnya cangkang telur. Ini nggak boleh ya, cangkang telur tuh nggak boleh rapuh. Kayak gitu ya, berbahaya bagi kelangsungan spesies burung. Dampak pada pertanian, terutama pada metabolisme tanaman, pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Nah, ini yang bahaya juga ya. Jadi tanamannya nanti berkurang hasil pertaniannya yang harusnya jadi 1000 apa? Misal 10 truk itu hasil pertaniannya bisa berubah jadi 8 truk doang kayak gitu. Nah, itu jadi berkurang. Karena apa? Polusi atau pencemaran yang terjadi di dalam tanah gitu. Nah, cara penanggulangannya dilakukan apabila tanah sudah tercemar, yaitu ada dua nih, ada remediasi dan ada bioremediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada secara in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Pembersihan on-site, pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah dilakukan dengan venting, injeksi, dan bioremediasi. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Jadi tanahnya diambil terus dipindahin. Setelah itu di daerah aman tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya adalah tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap. Kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Kemudian selanjutnya zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah. Ya, offset emang jauh lebih mahal dan rumit karena kita mindahin tanah dari satu tempat ke tempat lain kayak gitu. Bioremediasi, proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme atau makhluk hidup ya, bioremediasi itu. Mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur, vesikular, arbuskular, mikoriza. Jamur farm dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam remediasi tanah. Nih, kemampuannya menyerap unsur logam dari dalam tanah. Keren ya. Jamur tersebut tidak dapat berperan langsung karena menstimulir pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lain seperti bakteri tertentu, jamur, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi dia bisa menyerap logam di dalam tanah. Habis ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 3 tempat terjadinya pencemaran, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Seperti itu ya. Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup harus menjaga lingkungan kita agar rantai makanan, jaring-jaring makanan tidak rusak. Karena kalau rantai makanan, jaring-jaring makanan yang ada di kehidupan kita itu rusak, maka bisa berdampak ke manusia itu sendiri. Oke? Sampai sini aja. Jika kalian suka, jangan lupa di like, terus share ke teman-teman kalian yang sedang belajar bab ini atau teman-teman di sekolah kalian ya. Lalu kalau ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar. Kita akhiri belajar kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.